Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ada karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 dan ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk mengetahui bahwa surat-surat dari Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Eropa yang kemudian dikumpulkan oleh Abendanon diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam bahasa Belandanya Door Duisternis tot Licht, dan kemudian dijadikan sebuah buku oleh sastrawan Armin Pane dengan judul bahasa Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang. Tidak tahu apa yang menginspirasi Abendanon untuk memberikan judul tersebut, apakah dari Alkitab atau dari mana. Namun di abad pertama tertulis kata-kata semacam ini di dalam Alkitab yang kita punya, yang kita baca barusan saja dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di mana di situ dikatakan, dari dalam gelap akan terbit terang. Tuhan menyatakan terangnya di dalam kegelapan. Dunia ini, saudara, gelap tanpa Kristus. Dunia ini gelap tanpa Tuhan yang memberikan cahaya keselamatan. Kembali kita baca 2 Korintus 4 ayat 3-4 dan ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bayangkan saudara, kalau kita berjalan dalam kegelapan total, kita tidak tahu arah dan tujuan. Pada hakikatnya kita semua butuh cahaya di dalam kegelapan. Kita semua hidup dalam dosa, dan dosa adalah kegelapan. Kita semua menuju maut, dan tidak ada pengharapan kecuali Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan. Seorang sahabat saya pernah bercerita bagaimana ia terjebak dalam hutan yang ditumbuhi pohon lebat. Ketika hari mulai gelap, ia tidak dapat melihat apa-apa. Tapi perlahan matanya melihat cahaya di langit. Cahaya itu datang dari bintang-bintang, dan cahaya itu memberinya harapan, karena ia bisa mulai melihat jalan. Cahaya Injil memberikan harapan kepada kita semua, bahwa kita yang berjalan dalam kegelapan dan yang sedang menuju maut kekal, akhirnya menemukan arah, oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah datang dan menyelamatkan kita. Di sini saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita mengerti, bahwa kalau Injil Kristus itu tertutup di suatu daerah atau suatu tempat, atau tertutup bagi orang-orang tertentu, maka itu artinya Injil Kristus itu tertutup bagi mereka yang akan binasa.
Mereka yang tidak percaya kepada Kristus, yang dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh berbagai pandangan, ajaran yang tidak benar, mereka semua menuju kepada kebinasaan. Yesus Kristus disebutkan di sini adalah gambaran Allah. Apa maksudnya, saudara? Tidak lain adalah bahwa Dia sendiri adalah Allah. Kalau saudara mengambil foto, maka foto itu adalah gambaran diri saudara. Kita semua tidak bisa melihat Allah. Kita tidak punya fotonya. Tapi Allah sendiri telah datang sebagai manusia pada 2025 tahun yang lalu. Dia menjadi sama dengan kita, dan Dia menyatakan dirinya supaya kita mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk terbuka kepada cahaya Injil keselamatan, jangan pernah disia-siakan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengar firman Tuhan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk percaya kepadanya, supaya saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah aku Tuhan akan segala dosaku. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpin hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena terang-Mu ya Tuhan, menuntun kami dan memberikan kami harapan di tengah kegelapan dosa, kegelapan dunia ini yang membawa pada kebinasaan. Kami bersyukur terang-Mu Tuhan menuntun kami pada keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena kasih karunia-Mu lewat penebusan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil, serta kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.